Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah lama tidak berjumpa, Pak Guru. Sering. Kemarin kan ketemu dengan Deddy Kobuser, terus dengan caption ketemu buzzer paling kuat di Indonesia. Itu pada saat Pak Guru mengatakan buzzer itu candaan atau emang menurut Pak Guru itu candaan yang serius? Ini sudah jadi semacam semacam kesepakatan bersama gitu. Bahkan Pak Deddy Kobuser juga sudah memaklum ketika beliau disebut sebagai buzzer gitu. Dan masalahnya adalah beliau itu adalah staf sus. Jadi pas saya nanya, "Bapak buzzer?" "Bukan, saya staf sus." Nah, ya sebenarnya buzzer itu bukan profesi. Buzzer itu bukan satu status. Buzzer itu adalah peran, yaitu orang yang menghembuskan, yang memperpanas, yang memperdingin, yang memberikan berita. Dan itu tuh bisa siapa aja, bisa positif, negatif, bisa orang baik. Ustadz juga banyak yang buzzer dalam hal dia itu menghembuskan. Nah, menghembuskan apa gitu. Nah, masalahnya tuh di situ. Jadi kalau misalkan mau disebut buzzer pemerintah, nah itu baru ada sesuatu yang tegas dan jelas. Buzzer RP, nah itu baru ada sesuatu yang definitif, jelas dan tegas gitu. Buzzer RP itu disebut apa? Buzzer bayaran? Ya, semacam etalah. Tapi ada istilah yang lain, Bren, saya juga tidak terlalu paham. Tapi intinya mah, Pak, ketika saya nulis caption di situ ya aman-aman saja sih. Pak Deddy juga sudah maklum ketika orang-orang menyebut dirinya buzzer gitu. Jadi dia sudah berdamai dengan itu ya. Iya, sudah berdamai dengan itu. Ini bisa dinantikan podcast Pak Guru dengan Deddy Kobuser, tayangnya nggak tahu kapan. Kenapa Anda protesnya bukan masalah masalah pemerintah gitu. Anda protes tentang logo saya. Ya, Baraya, ini saya ketemu lagi di Kloset Hidor. Jadi kloset khusus pria. Ya. Dan saya akan saya melesetin. Itu bukan pelesetan, itu aslinya adalah Kloset Hidor. Iya, benar. Dan saya ingin mengubah ini semua menjadi open door. Saya berharap Pak Deddy Kobuser mendengar curhatan saya. Betul. Agar disampaikan kepada pemerintah. Indonesia lebih baik lagi. Agar Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dukung saya. Dan Anda ingin siapa datang? Ibu Puan Maharani. Ibu Puan Maharani, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Bahlil, dan tokoh-tokoh pejabat-pejabat yang... Ya udah, saya nggak menyebut Ibu Puan Maharani, saya sebut. Anda udah nyebut barusan. Anda udah nyebut. Ya, Baraya semua dukung saya untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepada para pemerintah melalui Kloset Hidor. Iya. Pokoknya kalian harus dengar karena ini isinya adalah beliau marah-marah pada pemerintah. Dan saya harus dengerin dan menyampaikan ke pemerintah. Dan mudah-mudahan idenya beliau ini diterima karena beliau maunya debat langsung dengan pejabatnya. Ya, itu. Itu. Permohonannya adalah agar pejabat lebih terbuka terhadap aspirasi rakyat dan tidak tertutup terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka bikin sendiri. Pokoknya Anda harus dengerin ini podcast. Karena podcast ini bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, ada yang nge-DM nih. Assalamualaikum Pak Guru, maaf mengganggu waktu Bapak. Saya ingin bertanya nih, kalau krisis ekonomi terjadi, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan hidup kita apa nih Pak Guru? Kalau krisis ekonomi terjadi, kita berandai-andai nih. Kalau krisis ekonominya saja, maka saya sarankan Baraya semua untuk tidak membeli barang yang aneh-aneh. Stop spending your money on stupid shit. Dan membiasakan mental hidup yang lebih selektif, lebih tidak konsumtif, lebih produktif, dan sedikit banyak halus berani untuk lebih bekerja keras, bekerja cerdas. Tidak ada satupun orang yang bisa bertahan dari krisis ekonomi kecuali mereka yang bisa beradaptasi dengan baik. Dan ingat, krisis ekonomi itu justru memberikan banyak sekali peluang-peluang. Karena pada waktu itu kebutuhan masyarakat tentang satu hal itu meningkat. Nah, jadi saya tidak bisa apa hal pertama yang harus dilakukan, justru mentalnya itu yang harus ditempa. Bagaimana caranya kita bisa bertahan, bisa bekerja lebih baik, bisa bekerja lebih produktif, plus sekaligus bisa beradaptasi untuk melihat peluang. Sekali lagi ya,
krisis ekonomi dimanapun itu adalah peluang besar. Karena apa? Ya karena di situ banyak orang yang membutuhkan sesuatu. Karena banyak yang membutuhkan sesuatu, maka kita bisa mengeksploitasi kebutuhan itu untuk bertukar, bertransaksi dengan kebutuhan kita sendiri. Makanya bisa dibilang untuk beberapa negara, untuk beberapa pemerintahan, krisis ekonomi itu justru dibuat, tapi di negara lain. Nah, itu untuk memberikan keuntungan yang memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pak Guru nonton ini nggak? Nonton Mad Max Fury Road yang ada si raja yang dia Ya. tuh bukan eksploitasi, memiliki air yang di ujung-ujung terus. Ini ada dari salah satu akun, ada obrolan seperti ini Pak Guru. Wih, Water is the next crypto. Oh, yeah, Water yeah. is the next whatever, gold. Water. You've seen the movies with Mel Gibson, Mad Max. That's where we're headed. That's it. Money doesn't mean anything. Water. And I've got some really smart guys that I've known for 35, 40 years that have been buying up water rights around the world for 30 plus years. And they're not for sale. Actually, you can produce oxygen. It's tougher to make water than you can make oxygen. The water rights, I mean, really smart guys have been buying, the families like the Rockefellers have been buying up water rights for 100 plus years. There's a reason why Ted Turner, I believe, is either the largest or the second largest landowner in the United States. He's not buying it for the land. He's buying it for the water rights. saya sudah 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu menjelaskan bahwa di masa depan yang sangat dibutuhkan dan menjadi komoditas utama itu adalah air. Oh, ini diuploadnya 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu, saya udah 3 tahun yang lalu. Jadi Baraya gini ya, ini penting buat Air nih. kita semua. Jadi air itu jumlahnya di bumi itu konstan. Relatif tidak bertambah dan relatif tidak berkurang. Oh ya, tapi Iya. kalau kayak susah air teh kita teh. Kita tuh bukan susah air, kita tuh susah air bersih. Oh iya sih. Iya benar. Air mah selalu ada. Karena apa? Karena jumlahnya konstan. Dan ya tadi minum air. Minum. Nah, itu adalah air yang pernah diminum oleh dinosaurus. Yang pernah diminum oleh orang lain berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi itu teh air pipis yang sudah ke tanah balik lagi diminum lagi. Itu adalah fakta. Air itu ada siklus, bukan hanya siklus ke atmosfer, tapi juga siklus biologis di mana diminum sama dinosaurus, dipipisin, kemudian diminum lagi, begitu aja seterusnya. Jadi air itu tidak habis. Yang jadi masalah itu adalah air bersih. Dan itu yang pertama ya. Dan kemudian adalah air yang bisa dikonsumsi. Ada air bersih tapi tidak bisa dikonsumsi. Air laut. Air laut misalkan. Nah, masalahnya misalkan saya tinggal di Bandung yang diprediksi kalau perilaku manusia dan pejabat masih sama seperti ini, 15 tahun dari sekarang Bandung krisis air. Ada datanya. Mengerikan. Bandung tuh krisis air dalam 15 tahun ke depan. Karena apa? Karena daerah-daerah resapan air dijadiin hotel. Coba Baraya cek yang tinggal di pegunungan, di Cianjur, di Bogor, di Bandung gitu ya. Di ini. Nah, itu tuh banyak sekali bangunan-bangunan beton ada di atas sana. Itu saya yakinkan itu korup. Saya yakinkan itu suap. Karena nggak mungkin ada daerah resapan air boleh bikin bangunan beton permanen seperti itu. Tapi ada kan di situ. Nah, itu nggak usah lapor KPK, nggak usah laporan nanya ke polisi apa segala rupa. Catat itu adalah hasil korupsi, itu adalah hasil suap. Karena tidak mungkin ada daerah dataran hijau yang tempat daerah resapan air dalam peta itu justru malah menjadi bangunan. Catat aja tuh. Nah, perilaku koruptor yang seperti itulah, orang-orang tukang suap seperti itulah yang akhirnya membuat Bandung dan dan kota-kota di Indonesia itu bakal krisis air. Itu penyebabnya tuh, itu alasannya tuh itu demi duit untuk mereka sendiri, tapi akan menghasilkan jutaan orang yang kehausan dan krisis air. Itu kalau misalkan dibikin ini ya, dibikin hotel sih kita bisa, jadi dibikin hotel, bikin pariwisata. Tapi kalau misalkan dibikin, kita butuh lahan perumahan ini teh, ya udah kita bangun aja, kita nggak usah jauh-jauh keluar kota Pak Guru. Itu kan daerah Caringin, daerah di atas Taman Makan Pahlawan kan itu. Ya nggak boleh itu. Apalagi buat pemukiman nggak boleh juga itu teh. Makanya kita tuh
kita tuh tidak memiliki pemerintahan yang efektif. Kita tidak memiliki hukum yang tegak. Jadi sebagian besar dari perilaku orang di Indonesia itu melanggar aturan dan ilegal, tapi dibiarkan sama penegak hukum dan dibiarkan sama pemerintah. Gak tahu kenapa, karena pemerintah kita tuh gak punya, ya mereka sendiri memang tidak berkesadaran terhadap aturan-aturan yang ada gitu. Nah, karena itu maka di masa depan kita tuh akan krisis air. Jadi ada beberapa perhitungan dari para ilmuwan ya, para ulama ya. Nah, hitungannya itu adalah gini, kalau dilihat dari sumber daya air, manusia di bumi itu populasi maksimalnya hanya 9 miliar. Maksimal. Lebih dari itu kita akan rebutan air perang, gontok-gontokan. Kalau per hari ini berapa ya? Sekarang 8, tipis, dikit lagi tipis. Nah, jadi sebenarnya kita itu udah diambang krisis air sekarang tuh. Kalau memang mau dihitung ya. Karena jumlah air yang bisa dikonsumsi dengan populasi manusia yang nanti tembus 9 miliar itu tidak akan berbanding lurus. Jadi ketika ada yang, kan orang itu setiap hari itu bukan hanya buat mimi kan, buat terus buat nyuci mobil, terus buat ngumbah kucing, anjing gitu kan. Banyak hal. Banyak. Jadi nanti diprediksikan kalau krisis air itu terjadi, kata si bapak-bapak yang nyontek ide saya itu, kalau misalkan krisis itu terjadi, maka warga Bandung dan Jawa Barat secara khusus itu airnya dibatas 2 galon sehari per orang. Untuk per orang per hari. Bukan yang diminum ya, maksudnya. Untuk semua hal sehari, pokoknya cukup 2 galon sehari seorang. Cukup tuh kira-kira. Wah, mandi aja saya berapa galon. Tak eta mandi belum apa gitu. Jadi nanti mau kudu tamas saja gitu. Segala tuh buat nyebor berak doang, Pak Guru. Iya gitu, tapi itu yang menjadi faktanya. Nah, makanya tolong perhatikan baik-baik buat baraya yang menganggap bahwa korupsi ada be aja gitu. Itu korupsi terhadap lingkungan hidup itu parahnya luar biasa. Itu akan menghancurkan bumi ini. Itu akan membuat kiamat lebih cepat. Jadi kalau misalkan baraya yang takut kiamat dan lain sebagainya, ya pikirkan hal yang seperti ini. Dan para pengusaha-pengusaha yang daerah resapan air malah dipakai buat mereka dan sebagainya, itu mohon segera tobat. Red flag. Iya, mohon segera tobat dan mengembalikan fungsi lahan sebagaimana mestinya. Dan pejabat-pejabat yang disuap, aduh, saya pengen ngedoain jelek tapi udah tidak boleh akhirnya. Ya sudahlah.